Tinggi kali filosofinya. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Kan gini, kan ini konteksnya kan forum debat gitu kan Bang Juma. Ya. Saya ingin bertanya tentang seputaran Islam lah. Ya. Kan takdir, kematian, rezeki, jodoh itu kan udah ditetapkan kan Bang Juma kan. Ya. Jadi buat apa kita berdoa? Sebentar Bang, aku tanya dulu nih. Uhuk ini Muslim, Kristen Bang? Muslim Bang. Karena kan saya nanya sama ada ustadz gitu, saya kurang pas aja jawabannya gitu Bang. Kayak kurang janggal aja. Jawaban dia tuh katanya gini. Dibanding jawaban ustadz lah, bertanya aja. Nggak usah lah. Oh iya, oke. Nggak boleh melecehkan jawaban ustadz. Udah. Oh iya, oke. Itulah pertanyaannya Bang. Terima kasih Bang. Iya. Jadi takdir itu kan adalah sesuatu yang ditentukan. Bukan berarti ketentuan itu mutlak kemudian karena Allah. Tapi ditentukan, dituliskan seperti itu karena kita. Karena Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Akhir dari kehidupan manusia itu Allah sudah tahu. Si fulan akhirnya seperti ini. Si fulan kayak begini. Karena ketetapan, karena sesuatu yang sudah terjadi dan belum terjadi bagi kita, bagi Tuhan itu sudah terjadi. Udah nampak, udah ketahuan. Maka ditorehkanlah catatan itu kemudian. Misalnya nih, Guru Sending, menurut pandangan kita, dia itu adalah orang kafir. Ketika dia mati dalam kekafirannya, neraka dong. Tapi ternyata Allah menuliskan, mentakdirkan dia itu surga. Kenapa rupanya demikian? Rupa-rupanya pada saat proses pembelajaran, dia menemukan hidayah. Sehingga ketika Anda mengatakan, untuk apa berdoa? Ya, berdoa itu kemudian untuk meminta, mengharap kepada Allah. Allah ternyata menggariskan, hambaku ini aku berikan kebaikan. Sudah kucatatkan kebaikan untuknya. Jawabannya, kenapa? Karena beliau ternyata sering berdoa kepada aku. Seperti itu adanya. Begitu juga kemudian sebaliknya, orang ini tidak mendapatkan kemudian kebaikan. Tercatat demikian. Begitu kita lihat dalam kehidupannya, oh pantas memang dia tidak pernah berdoa. Jadi seibarat sutradara itu udah tahu ending dari cerita aktor yang ada main di dalam film beliau. Begitulah kemudian yang ada dalam kehidupan kita ini. Allah sudah tahu apa ending dari semua kehidupan. Belum kita dicipta sebagai makhluk yang ada di atas muka bumi, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Itu. Jadi kalau Anda bertanya untuk apa kita berdoa, ya untuk mencapai kemudian apa yang kita inginkan. Tapi sudah ditakdirkan. Ditakdirkan apa? Allah mengetahui bahwa kita itu ternyata sukses. Ya, Allah mencatat kita sukses. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita setiap harinya berusaha, berupaya, bekerja, mencari apa yang ingin kita raih. Maka sebelum itu kita lakukan, Allah sudah menorehkan hasil akhir dari semuanya. Begitu saudara. Sampai sini paham nggak? Iya paham Bang. Nah, kalau misalnya saudara nih, nggak usah berdoa. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan. Oh ternyata rupa-rupanya penggarisan daripada apa yang tertoreh sebagai takdir Anda adalah sebuah kesialan. Kenapa Tuhan mentakdirkan gitu? Karena memang ternyata orangnya
malas untuk berusaha. Dia nggak mau berdoa. Karena selalu mengatakan, untuk apa saya berdoa? Toh Tuhan sudah menentukan itu. Ternyata Tuhan menuliskan bahwa orang ini sial, orang ini melarat, orang ini sengsara. Bukan karena Allah sudah menuliskan orang ini sengsara, enggak. Tapi karena orang ini memang dalam hidupnya mengarah kepada hal tersebut. Sehingga Allah menorehkan takdir orang ini adalah orang yang sengsara. Gitu dong. Makanya saya nih secara pribadi sering saya ungkap, saya akan menjadi seperti apa yang saya pikirkan tentang diri saya. Contoh nih saudara, Anda berpikir akan ke Sumatera. Anda mau ke Sumatera. Kalau tidak ada pesawat terbang, karena Anda mau, pasti Anda mencari kapal laut. Kalau itu pun tak ada, Anda akan mencari mobil. Itu pun tak ada, Anda akan mencari motor. Itu pun tak ada, cari sepeda. Tak ada sepeda, Anda berjalan kaki. Mau sampai ke sana ataupun tidak sampai, ada upaya kemudian untuk sampai ke Sumatera. Tapi kalau sebaliknya, Bung, Anda tidak ingin ke Sumatera, ada pesawat, ada mobil, parkir semuanya di halaman rumah Anda tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Memang Anda sudah mau. Maka takdir akan menghantar, maka pemikiran Anda akan menghantarkan kepada mana pikiran Anda itu tertuju. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Itu prinsip saya secara pribadi dalam hidup ini. Dan itu saya sudah buktikan. Saya sudah buktikan. Kapan-kapan saya berpikir negatif tentang diri saya, ya meskipun kecenderungannya tidak sampai kepada titik itu, tapi paling tidak itu akan mengganggu kemudian kebebasan berekspresi dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak pribadi saya. Maka saya senantiasa berpikir hal yang baik tentang diri saya. Gitu saudara. Silakan. Izin meluruskan Bang ya. Ini kan banyak komentar. Sebentar, bentar Bang Juma, sorry. Di VTmu ada atur saja Tuhan bagaimana baiknya. Di situ FYP dan di situ story Kristen. Kamu Kristen atau Islam sih? Saya tanya baik-baik kok. Saya Islam. Itu story itu Kristen, buat Kristen kan? Lagu Kristen kan? Gini Bang, ini banyak saya nanya sama kamu, jawab aja gitu loh. Sebentar Bang, ya. Jadi enak gitu loh. Iya Bang, kenapa Bang? Itu story itu untuk Kristen kan? Saya nggak pernah buat VT kok. Ah yang benar. Iya Bang, saya nggak pernah buat VT. Coba kamu lihat VT kamu Uhuk itu. Gimana cara ngeluarkan? Kurang tahu juga Bang. Atur saja Tuhan bagaimana baiknya. Di situ FYP, di situ Kristen, story Kristen. Gimana sih? Iya. Nah, udah nggak usah bohong-bohong. Lanjut Bang Juma. Dia nyamar itu, udah. Terima kasih, lanjut Bang. Terbongkar kau punya penyamaran. Astagfirullahaladzim. Abang ajak aku bahasa Arab pun aku bisa Bang. Kok nyamar pula? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abang aja aku bahasa Arab aku bisa. Aku tamatan pesantren Bang. Masa aku nyamar? Aku hanya pengen tahu aja gitu kan. Kan Nah, kalau di pesantren gimana penjelasannya tentang pertanyaan saudara? Gini Bang, kalau di pesantren kan bukan di pesantren sih, ada ustadz ceramah gitu. Jadi aku kayak kurang. Enggak. Maksud saya nih konsep yang seperti yang saudara pertanyakan, materi yang kita dapatkan di pondok itu seperti apa, memberikan solusi terkait dengan takdir. Kalau sudah ada takdir, nggak usah berdoa. Itu gimana sebagai santri menerangkan itu? Gimana ya? Kan takdir itu kan udah ditentukan. Jadi kalau kita berdoa kan Allahumma ghafir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita kan doakan orang tua kita supaya sehat, panjangkan umurnya kan kayak gitu kan, padahal takdir itu kan udah ditentukan gitu kan Bang. Jadi komen-komennya ini komen-komennya melenceng semua ini. Jadi nggak perlu berdoa gitu maksudnya? Ya perlu berdoa, tapi kan perlu diucapkan juga nggak kayak gitu itu Bang? Artinya doa itu kan kita menghambakan diri kan? Iya.
Nah, kalau kita menghambakan diri, berarti ada kekuatan di luar sana yang akan mengatur kehidupan kita kan ya. Nah, ini Anda menguji saya atau memang Anda tak tahu sama sekali? Memang nggak tahu. Tapi mondok bisa bahasa Arab. Cuman kan namanya kan ilmu itu kan gimana bang ya? Kita kan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kan kayak gitu bang. Iya tahu. Kan diwajib. Ya kita kan pengen menggali ilmu gitu, pengen cari tahu. Dan ini pertanyaan Anda ini pasti sudah sering atau sudah pernah Anda tanyakan kepada Ustadz. Apa jawaban Ustadznya? Jawaban Ustadznya, Malah ngopi dia. jawaban Ustadznya gini bang. Jawaban Ustadznya itu, ya kamu berdoa supaya Tuhan itu memberikan kehidupanmu yang baik. Jadi kau menjalaninya itu seolah-olah umurmu itu panjang, tidak kesulitan. Gitu jawabannya kan kurang pas saja gitu di hatiku jawaban kayak gitu loh bang. Iya. Jadi kalau saya menyikapi ya, Allah menentukan segala sesuatunya itu, tapi ada hal yang kemudian yang harus kita pahami bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Contoh misalnya ya, Tuhan kemudian menentukan orang ini memiliki usia 60 tahun. Lalu kemudian orang ini bunuh diri. Menurut saudara, itu ketetapan atau itu pilihan? Itu pilihan. Nah, berarti itu bukan takdir kan? Iya. Nah, sekarang apa bedanya dengan doa? Macet. Kok suaranya nggak asing bagi telinga saya ini, orang ini? Sama. Makanya saya agak mengganjal dengan dia ini. Rolajim aku Muslim insya Allah. Gini. Izin Gurunda ya. Coba Iya, di ini dengar ya. Di azan subuh, hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah, kalimat apa yang harus dikumandangkan? Coba. Azan subuh. Bukan itu. Salah. Bukan itu, Dek. Jadi orang ini kayak mau ngetes gitu. Orang ini kan udah seujon gitu sama aku bang. Bukan. Muslim itu ketika mendengarkan azan kan ada jawabannya. Oh. Apa jawabannya ketika hayya 'alas shalah? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, ya oke. Betul nggak? Betul. Tapi kalau wudhu berapa rakaat? Gini loh bang, aku bukannya kayak menyalahkan gitu bang ya. Tapi kan kita muslimin, aku muslim loh bang. Aku kan nggak boleh kita harus seujon sama orang. Kita berprasangka baik sesama manusia aja kita dapat dosa ya kan bang. Betul nggak bang? Apalagi kita berprasangka buruk. Itu yang harus dari. Ya, apalagi dia. Di mana dalilnya prasangka baik itu dapat dosa? Kayak gitu, aku dengar ceramah Ustaz Abdul Somad bang. Loh, saudara ini santri atau bukan sih? Ya memang harus kita kan harus pakai dalil. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tahu. Nah gitu kan, ya kita nggak boleh bid'ah gitu kan bang. Iya, tapi katanya tadi niat baik itu dapat dosa, itu dalilnya mana? Ah itu juga lah yang belum kurta. Cuma sekelas dengar. Kita kan dapatkan ilmu kan nggak hanya membaca, nggak hanya. Makanya di sinilah aku pengen belajar sama abang kan gitu ya. Ya abang jelaskan lah kan kayak gitu. Ya tadi udah aku jawab, udah aku jelasin
Seibarat orang yang bunuh diri, apakah itu sudah takdirnya bunuh diri? Kan bukan, itu pilihan kan. Nah samalah ketika kita memilih kemudian dalam hidup ini, ya Allah, saya memilih untuk menjadi orang yang sukses, maka saya berdoa dan saya beristighfar, saya berusaha. Seperti itu adanya. Nah cuman rancu ketika ada pengakuan saya bisa bahasa Arab, kemudian saya pondok, saya santri, ya, lalu bertanya hal-hal seperti itu, kan aneh rasanya gitu loh. Kalau yang bertanya itu adalah orang yang baru mu'alaf atau orang yang statusnya belajar, ya wajar. Ini bisa bahasa Arab, kemudian santri mondok, tapi ngawur, niat baik katanya dosa. Mana ini pertanyaan tentang takdir? Aneh-aneh aja. Katanya mondok, tapi berdoa aja nggak bisa. Parah. Dia kan bang. Ini akun dia, ini salah satunya nih, ini nih, klik. Ya BMX, selamat malam BMX. Malam. BMX. Ya, Muslim apa Kristen bang? Alhamdulillah Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Ini suara saya jelas nggak bang? Tadi Jelas. ternyata mic-nya nggak ini sih. Jelas bang. Ya itu tadi saya kan nyimak pertanyaan siapa tadi tuh? Oh iya bang, itu nggak usah dibahas lagi bang. Udah dijawab sama Gurunda, udah sempurna jawabannya bang. Enggak, biarin aja nggak apa-apa. Kalau mau kasih jawaban silakan bang. Izin host. Kok diturunkan? Jangan diturunkan moderator, biarin. Nggak enak, belum nanya dia. Moderator. Jadi ada dua kesimpulan saya menyimpulkan dia tadi ya, abang-abangku semuanya. Jadi berbau aroma-aroma pansos dan ngetes-ngetes ilmu, itu pertama. Dan kedua, aroma-aroma manusia yang dibayar gitu loh. Iya, setuju. Saya suaranya nggak asing gitu. Ya biarkan aja, biarkan. Kita yang lain lagi. Ya. Kuda laut. Kuda laut, kuda nil, tangkur. Si paler. Namanya susah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangku. Muslim bang? Muslim. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan bang? Enggak, cuma saya dengar dari tadi bang tentang Bang U tadi ya. Ya. Ini dia bertanya tentang masalah apa tadi bang? Tentang Bang Zuma tadi kan. Itu kalau pendapat saya bang, ya wajar lah dia tuh mau bertanya hal seperti itu. Arti katanya dia kan butuh edukasi, ya, bukan istilahnya bukan kita nih beragama Islam tahu masalah semuanya, syariah, fikih semuanya. Kan manusia ini kan kita, apalagi kita seorang muslim kan banyak juga kekurangannya, dan banyak juga kelebihan. Mungkin dia ada kekurangan tuh dia minta edukasi sama bang. Ya kan udah dijawab bang. Bukan bang. Bang begini ya bangku ya, sudah dijawab, sudah jelas dijawab. Tapi dia menggiring opini dan dia dengar ya, dan dia mau meluruskan apa kapasitas dia begitu loh. Sedangkan dia bertanya, kalau bertanya kita jawab, jangan menggiring opini dia. Dan satu lagi statement dia, begini bang, saya mau luruskan. Itu teman-teman, itu bukan bertanya namanya. Ya mungkin mau jadi narasumber di sini sebenarnya boleh. Silakan aja kita bersama-sama gitu loh, saling mengisi satu sama lain. Kan itu bisa terjadi kan ya. Betul. Biasanya. Tapi lebih bagusnya dia buka komal sendiri aja kalau menurut saya. Ya namanya juga mau cari nama dulu,
biar lebih mudah orang mengenal. Iya. Yes. Bisa Itu dia gitu. aroma-aroma itulah, Guru. Aroma-aroma itu yang saya bilang tadi. Kalau nggak pansos ngetes dia memamerkan ilmu gitu kan nggak baik juga sama kita gitu loh. Enggak, gini. Ini Ya. apa biasa? Saya itu dulu kalau pas waktu latihan bisa 3 tahap aja jurus itu langsung agak-agak gimana gitu sama senior. Wah, gua agak bisa nih gitu. Ya buat ngetes-ngetes aja sih. Biasa pengen kayak gitulah hidup ini. Ya betul itu. Berarti kesimpulan saya benar ya guru-guru ya. Iya, tapi bagi saya nih ya, bagi saya lucu rasanya kalau ada anak santri bertanya seperti itu. Lucu. Lucu benar. Bagi saya, seorang santri bertanya tentang takdir. Lucu aja. Ini si Asbun ini penghujat. Mau di ini dulu Gurunda nih. Ini penghujat nih si Asbun ini. Asbun, asal bunyi. Bang, biarkan aja dulu, Bang. Bukan penghujat. Ya, silakan saudara, mau bahas apa kita? Saya sudah nunggu 3 tahun loh. Silakan. 3 tahun. Apa Tuhan kau jajal apa tuh? Oh, judulnya Tuhan kok jajar 3. Kalau jejer itu, kalau berjejer artinya dia sejajar, Bang. Daripada ada di atas satu, di tengah, di bawah kan. Iya. Artinya Tuhan Anda itu punya level. Kalau berjejer 3 itu kan tiga-tiganya. Gak ada ajaran begitu. Jadi Tuhannya cuma satu. Iya, memang Tuhan satu. Siapa namanya Tuhannya yang satu? Jangan percaya Tuhan 3. Di 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Udah saya ganti judulnya Gurunda itu. Bang Suma, Bang Suma. Di 1 Yohanes 5 nomor 7 tuh, Bang. Di surga kalian itu ada Tuhan kalian 3 bersaksi di sana 3-3-nya. Itu berapa itu, Bang? Baca sampai selesai, jangan baca sepotong-sepotong. Ya, yang 3 bersaksi bisa berubah menjadi 1 saksi gitu. Kalau ku baca semua. Baca semua saya dengar. Oke. Kita baca semua ya. Dalam 1 Yohanes 5, ketika kita baca semua, ternyata 3 di sana bisa berubah menjadi 1. Coba kita lihat. Pelan-pelan ya, Bang ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Baca biasa saja. Bukan saja, nggak, saya ngantuk, ngatur-ngatur pula kau. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran Cahayu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya juga adalah 1. Kita menerimanya kesaksian manusia, tetapi kesaksian Tuhan lebih kuat. Sebab demikian kesaksian diberi Tuhan tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Tuhan, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, ia membuat anak kucing berterbangan. Dia menjadi pendusta karena dia tidak percaya akan kesaksian diberitakan Tuhan tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, titik 2. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tetap aja 3, Bang, nggak berubah-berubah, Bang. Tetap aja 3. Mana? Setelah saya baca 1 perikop ini mana? Diaminin sama dia Gurunda, amin. Mana? Mana? Dia tetap aja 3 Tuhannya, Bang. Iya, memang pemikiran dongkol, makanya nggak ngerti kau. Coba jelaskan bagaimana caranya Anda mengatakan Tuhan Anda 1 padahal 3 di situ, silakan. Reading comprehension Anda itu buruk sekali. Oh, itu dia, makanya saya minta Anda menjelaskan sebelum mata Anda kucakar. Silakan.
Jangan kau goblok ngomong. Silakan Anda jelaskan gimana Anda bisa menipu orang berakal. Nyata-nyata tiga dibilang satu. Kalau kau berakal tolol, kau lihat di situ dia bilang ada memberi kesaksian tiga. Iya, Roh, tiga. Bapa, Roh Kudus, Firman dan Bapa, dan ketiganya satu, ditegaskan di situ. Bagaimana bisa? Justru ini yang jadi masalah. Bagaimana bisa Anda mengatakan kau tidak bisa bedakan mana substansi, mana pribadi, goblok. Sekarang begini, Anda baca data nomor 8-nya. Dan tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, darah. Pertanyaan saya, apakah roh dan air itu sama? Apa? Jangan diturunkan dulu ya, moderator, biarin. Apakah air dan roh itu sama? Menurut kau sama nggak? Loh, kok jadinya ke saya? Tadi katanya dari ketiganya adalah satu katanya. Sekarang pertanyaan saya, saudara, apakah roh dan darah itu sama? Nggak sama lah. Nggak sama. Berarti Tuhan Anda memang tiga. Nggak tiga, kau saja yang bilang tadi tiga. Anda mengatakan roh dan darah tidak sama. Bilang tiga. Saudara, kau pemikiran kok dungkul sekali. Coba saya bacakan. Saya bacakan dulu. Saya bacakan lagi dalilnya, Bang ya. Tenang Bang ya, tenang. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaan saya, ketiganya adalah satu, apakah roh dan air ini sama? Paman, apakah air dan roh ini sama? Ketiganya adalah satu, darah, roh, air. Pertanyaan saya, apakah roh dan air ini satu? Gini, saja terangkan dulu ya. Karena begini, Bang Suma, itu orang Kristen itu percaya Tritunggal. Enggak, pertanyaan saya nggak usah digiring ke situ, saudara. Yang saya tanya, apakah roh dan air sudah. Apakah hakikat roh dan hakikat air itu sama? Apakah hakikat air dan hakikat roh itu sama? Jawab dulu. Bang. Kena serangan jantung kayaknya. Bang. Enggak. Aku tanya Al-Quran dulu. Al-Quran bahas Tritunggal enggak? Saya tanya apakah roh dan air itu satu hakikat? Aku nggak mau dengar kamu. Aku mau tanya Al-Quran karena aku percaya Al-Quran. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Saya kasih dalil Tuhan Anda tiga. Aku iya sih tiga. Kamu yang bilang Al-Quran bilang begitu nggak? Ini kitab Anda mengatakan Tuhan Anda tiga. Kitab aku nggak bilang begitu. Kitab Anda mengatakan tiga. Dan ada tiga. Ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapak, Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Nah, penyeimbangnya kemudian makna ketiganya adalah satu adalah, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Bukti satu saja yang satu, air, satu saja dua, yang percaya bahwa Tuhan darah, tiga, dan ketiganya adalah satu. Nah, ketiganya adalah satu ini kita uji apakah hakikatnya sama antara roh dan air. Jawab. Hakikat roh dan hakikat air apakah sama? Satu hakikat. Jawab. Bang Suma, saya tanya dulu sebelum saya jawab itu. Aku tanya dulu, Al-Quran mempersoalkan enggak? Al-Quran mempersoalkan enggak? Nggak ada ilmu, ditanya nggak jawab, malah balik tanya. Ya, Naga Bonar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin minta waktunya sebentar, host. Siap. Ingin bertanya, minta waktu sekitar kurang lebihnya 2 menit ya. Saya ingin bertanya, saya ini alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ini menerima hidayah, host. Alhamdulillah.
Terus kemudian saya ini kondisi dalam saat ini istiqomah dalam beribadah itu selalu dihantui dengan dosa-dosa yang telah saya lakukan dulu-dulunya, host. Sebelum mualaf. Saya memang dari lahir memang sudah muslim, host. Oh. Tapi saya ini dulu pelaku maksiat luar biasa, host. Parah banget gitulah kelakuan saya di semasa zaman-zaman jahiliyah waktu itu. Jadi saya itu selalu dihantui saat ini dengan dosa-dosa itu. Saya mohon pencerahannya, host, dan dengan Bang Juma mohon pencerahannya agar saya agak sedikit lega gitu. Baik, silakan Guru Nda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan saudara, Al-Quranul Karim kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inna rabbaka lilladina amilus su' bijahalah summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan dosa karena kebodohannya. Kemudian orang tersebut bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya rasa cukup dengan ayat ini bisa menenangkan saudari yang benar-benar menyesali perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan kemudian pada masa lampau. Summa inna rabbaka lilladina amilus su' bijahalatin summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Jadi kalau ada orang yang menyesali perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan karena kejahilan, lalu bertaubat kemudian setelah itu dan memperbaiki diri, kata Allah, sungguh aku Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya kira begitu. Udah cukup ya